Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat krusial dalam dunia teknik, yaitu konsep dari kelistrikan, tegangan dan arus listrik. Materi ini adalah fondasi bagi siapa saja yang ingin mendalami elektronika maupun aplikasi praktis kelistrikan di lapangan. Dalam sesi ini kita akan membagi pembahasan menjadi 6 bagian utama, yaitu ada dari pengertian tegangan dan arus, terus ada hukum Ohm, perbedaan AC dan DC, teknik pengukuran yang aman, hingga cara menghitung daya listrik. Oke, kita mulai di bab satu. Pengertian tegangan listrik. Apa itu tegangan listrik? Secara definisi, tegangan adalah perbedaan potensial listrik antara dua titik. Dialah yang bertugas mendorong muatan yang bergerak dari titik potensial tinggi ke rendah. Bayangkan sebuah pipa air. Tegangan itu seperti tekanan air. Semakin tinggi tekanannya, semakin tegangan itu seperti tegangan air. Semakin tinggi tekanannya, semakin kuat air mendorong untuk mengalir. Air itu terdorong untuk mengalir. Dalam satuan internasional, kita mengenalnya sebagai volt atau V. Secara matematis, satu volt setara dengan energi 1 joule yang digunakan untuk memindahkan muatan sebesar satu kolom. Oke, bab 2 itu pengertian arus listrik. Jika tegangan adalah jika tegangan adalah tekanannya, maka arus listrik adalah aliran airnya. Arus adalah laju aliran muatan listrik yang melewati suatu titik. Satuannya adalah ampere, yang berarti satu kolom muatan per detik. Penting untuk diingat bahwa pembawa muatan ini berbeda jenis. Di kabel tembaga, yang bergerak adalah elektron. Namun di cairan elektrolit seperti air, yang bergerak adalah ion. Satu hal yang sering yang membingungkan, arus konvensional disepakati mengalir dari positif ke negatif. Padahal secara fisik, arus elektron justru mengalir dari negatif positif. Untuk hukum Ohm, next slide. Sekarang bagaimana menghubungkan antara tegangan yaitu V dan arus eh, I? George Simon Ohm menemukan bahwa arus yang mengalir itu sebanding dengan tegangannya, namun berbanding terbalik dengan hambatannya yaitu R. Muncullah sebuah rumus yang dirumuskan oleh George Simon Ohm yang tadi, V sama dengan I dikali R. Jika kita balik ke analogi pipa air, tegangan adalah tekanan air, arus adalah debit air, hambatan adalah penyempitan pipa, di mana semakin sempitnya pipa, maka aliran air akan semakin kecil. Next. Untuk jenis-jenis aluran arus listrik. Next lagi. Ada dua jenis arus listrik yang kita gunakan dalam sehari-hari. DC yaitu arus searah yang alirannya satu arah dan stabil. Contohnya adalah baterai HP atau panel surya. Atau AC, yaitu arus bolak-balik. Arahnya berubah-ubah secara periodik dalam membentuk gelombang sinus. Ini adalah listrik yang standar ada di stop kontak rumah kita. Di Indonesia, standar frekuensi AC adalah 50 Hz, yang artinya arus arah bolak-balik sebanyak 50 kali dalam 1 detik. Bab 5, pengukuran dan keselamatan. Boleh ke next-nya? Udah next slide belum? Udah. Bekerja dengan listrik berarti bekerja dengan risiko. Untuk mengukur, kita bisa menggunakan multimeter. Ingat aturannya, voltmeter dipasang paralel, sedangkan ammeter dipasang seri. Jangan abaikan tanda bahaya seperti bau hangus atau kabel yang panas berlebihan. Prosedur keselamatan utama adalah matikan daya, gunakan APD seperti sarung tangan isolasi,
Dan jangan pernah bekerja sendirian saat menangani tegangan tinggi. Next slide. Bab 6. Daya listrik dan aplikasi. Terakhir, kita bicara soal daya, yaitu besarnya usaha listrik per satuan waktu diukur dalam watt. Rumus dasarnya adalah P sama dengan V kali I. Contoh praktisnya, jika Anda punya TV 100 watt dan menyalakannya selama 5 jam, maka konsumsinya adalah 500 WH atau 0, kWh. Angka kWh inilah yang tertera di tagihan listrik PLN Anda setiap bulannya. Nah, boleh next lagi. Sudah, udah. Baik, untuk kesimpulan, sebagai penutup, memahami tegangan, arus, dan hukum Ohm adalah kunci untuk menguasai kelistrikan. Selalu prioritaskan keselamatan, safety first, dalam setiap instalasi maupun pengukuran yang Anda lakukan. Sekian, terima kasih. Berikut catatan referensinya. Oke, ini gua stop aja ya recordingnya ya. Oke.